Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila sebagai moderator. Di sini saya akan membahas tugas besar pengganti UAS, perancangan sistem informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis aplikasi Signal Samsat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahulia Rahmi, Jainal, Nabila, dan Vicky. Di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Salah satu implementasinya adalah aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara online. Namun, masih terdapat keterbatasan, terutama bagi pengguna yang ingin mengakses informasi pajak kendaraan milik orang lain. Untuk solusi kebutuhan tersebut, dirancang fitur tambahan yang memungkinkan pengguna mengajukan permintaan pengecekan informasi pajak dengan data pemilik yang valid. Metode pengumpulan data yang saya pakai ada 3, yaitu studi dokumentasi, yang kedua observasi pengguna, yang ketiga referensi eksternal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari perancangan ini adalah membangun fitur tambahan pada aplikasi Signal yang merupakan pengguna untuk melakukan pengecekan informasi pajak milik orang lain atau bukan miliknya secara interaktif dan aman. Yang kedua, fitur ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi admin dalam melakukan proses validasi data kendaraan melalui antarmuka khusus berbasis web. Yang ketiga, laporan perancangan ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai fitur yang akan ditambahkan pada aplikasi Signal, baik dalam bentuk penjelasan umum maupun secara detail. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan ini mencakup pengembangan fitur tambahan dalam aplikasi Signal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengecekan informasi pajak kendaraan bukan miliknya. Sistem ini juga mencakup proses pengisian data kendaraan dan pemilik, pengajuan permintaan pengecekan, validasi, dan verifikasi oleh admin, serta penampilan informasi pajak jika data dinyatakan valid. Selain itu, sistem ini juga mendorong proses pengesahan STNK dan pembayaran secara daring. Lingkup pengembangan difokuskan ada fitur ini, namun dirancang agar fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung transformasi layanan Signal secara menyeluruh di masa depan. Kemudian ada profil organisasinya. Signal atau Samsat Digital Nasional adalah layanan digital resmi yang dikembangkan oleh tim pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Dukcapil, yang ketiga Bapenda Kementerian Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dan terintegrasi melalui platform media. Signal telah mendukung layanan pembayaran pajak kendaraan milik pribadi, namun belum menyediakan fitur untuk pengecekan pajak kendaraan milik orang lain secara resmi. Oleh karena itu, fitur tambahan dikembangkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan menjawab kebutuhan pengguna secara lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Software Requirement System atau SRS. SRS ini dibangun sebagai dasar atau acuan bagi tim pengembang agar memahami
kebutuhan pada fitur yang dikembangkan ini. Dokumen SRS ini juga mencakup seperti ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non fungsional, lalu ada antarmuka dan tujuan. Dokumen ini juga dibangun dengan standar IEEE 830/1998. Untuk di slide pertama ini ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan utama dari fitur ini adalah agar pengguna dapat mengecek informasi pajak kendaraan yang bukan miliknya, asalkan memiliki data kendaraan lengkap dan data pemilik lengkap. Untuk sebelumnya, aplikasi Signal ini sudah memiliki fitur untuk pengecekan pajak, namun hanya dapat melakukan pengecekan untuk satu kendaraan saja. Untuk contohnya, user satu atau pengguna satu hanya dapat mengecek kendaraan satu. Fitur ini juga memiliki alur utama sebagai berikut, yaitu pengguna mengisi data kendaraan, lalu data dikirim ke admin untuk diverifikasi atau divalidasi, lalu jika disetujui sistem akan menampilkan informasi pajak. Setelah itu akan ada proses pengesahan STNK juga, namun itu opsional, bisa dilakukan ataupun tidak. Lalu untuk kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya, di sini untuk kebutuhan fungsional saya menggunakan kode F01, pengguna mengisi data kendaraan dan data pemilik. F02 sampai dengan F03 proses pengiriman dan verifikasi yang dilakukan oleh sistem dan juga admin. Untuk F04 sistem menampilkan informasi pajak jika telah disetujui oleh admin. Lalu ada F05 sampai dengan F07, itu mencakup langkah opsional seperti pengesahan STNK, pembayaran, dan pencetakan dokumen. Untuk kebutuhan non fungsionalnya saya menggunakan kode NF. Untuk NF01-nya pengguna diharuskan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur ini. Untuk NF02-nya keamanan data harus dijaga dengan enkripsi, untuk contohnya menggunakan SSL. Lalu untuk NF03-nya sistem harus responsif dan juga dapat digunakan di berbagai perangkat. Untuk NF04-nya sistem harus mampu menangani lebih dari 1000 pengguna aktif secara bersamaan. Kebutuhan fungsional dan non fungsional ini juga dibuat untuk membentuk alur utama fitur yang dibangun ini dan juga memastikan agar aplikasi ini berjalan dengan aman dan stabil di berbagai kondisi. Lalu di sini ada antarmuka dan aspek evolusi. Untuk antarmuka pengguna, kami mendesain antarmuka agar memudahkan navigasi pengguna dan dapat meningkatkan interaksi pengguna saat menggunakan fitur ini. Lalu untuk antarmuka adminnya, mungkin admin hanya memiliki dashboard. Untuk saat ini admin hanya memiliki dashboard untuk validasi data dan admin sendiri terhubung dengan database kendaraan nasional. Untuk aspek evolusinya, mungkin validasi data kendaraan dan data pemilik dapat dilakukan tanpa harus validasi dari admin. Jadi sistem akan terhubung langsung dengan database tanpa harus melalui admin dulu. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aulia Rahmi Nur Fajriah dengan NIM 23110117. Saya kali ini di bagian UML-nya. Yang pertama itu ada use case diagramnya. Nah, use case diagram aplikasi Samsat, yaitu aplikasi Signal. Nah, diagram ini tuh menunjukkan interaksi antara aktor dan fitur-fitur utama di dalam sistem. Jadi terdapat dua aktor utama, yaitu pengguna dan admin, serta berbagai proses sistem penting yang dilakukan di dalam sistem. Nah, pengguna ini kita bisa digambarkan sebagai masyarakat umum yang memang menggunakan aplikasi Signal untuk cek pajak, pengesahan pajak, dan lain-lain.
admin ini adalah petugas Samsat yang memang memverifikasi dan memproses data pengguna. Misal ya, contohnya kayak aktor pertama pengguna itu berinteraksi langsung dengan aplikasi. Aktor keduanya itu admin yang berperan dan berproses dalam proses verifikasi dan validasi data-data dan pembayaran dan lain-lain gitu. Nah, kita akan ke proses alur utamanya. Nah, proses utamanya kan kita ke registrasi. Nah, di sini aktor pertama yaitu pengguna registrasi dulu. Lalu setelah registrasi, pengguna langsung login ke aplikasi Signal. Nah, admin juga login ya. Lalu setelah itu pengguna cari pajak kendaraan. Nah, di sini ketika cari pajak kendaraan, admin akan menampilkan info pajak. Di sini ada include. Nah, apa sebenarnya include tuh untuk apa? Nah, dalam diagram ini tuh ada banyak relasi include gitu ya, lebih dari 2. Nah, include ini bisa diartikan adalah sebuah proses yang memang tidak bisa berdiri sendiri atau proses yang saling melibatkan gitu. Misalnya kan itu cari pajak kendaraan. Nah, itu tuh akan selalu menyertakan proses tampilkan info pajak gitu, atau yang di bawah ada lakukan pembayaran. Itu tuh selalu akan melibatkan validasi pembayaran. Jadi include itu adalah proses yang berkesinambungan gitu kalau kita bisa simpulkan. Nah, habis dari cari pajak kendaraan lalu tampilkan info pajak. Nah, ini udah ada nih info pajak ditampilkan. Lalu pengguna bisa isi data pemilik. Ini mengisi data pemilik dan kendaraan gitu ya. Jadi misal isi data siapa sama kendaraannya apa. Nah, ini kan sebelum pengajuan ya. Berarti ini sudah ditampilkan info, berarti ada nih, berarti tinggal isi datanya. Lalu nanti admin akan validasi. Lalu setelah itu, setelah divalidasi, pengguna akan ajukan pengesahan STNK. Nah, ini include juga ke verifikasi data dari admin. Setelah admin memverifikasi, berarti kan sudah berhasil. Di sini juga sudah divalidasi. Lalu pengguna bisa memilih metode pembayaran, include ke lakukan pembayaran, dan include ke validasi pembayaran. Nah, jadi admin sudah melihat pembayaran, lalu sudah divalidasi, baru include langsung setelah validasi pembayaran langsung cetak STNK dari admin, langsung mencetak STNK. Nah, jadi dengan use case diagram ini kita bisa memahami alur proses dari mulai registrasi hingga cetak aplikasi yang sistematis di dalam use case ini. Jadi itu gambaran alur utama dari aplikasi Signal Samsat. Lalu kita yang kedua ada use case deskripsi. Nah, sebetulnya use case deskripsi ini lengkapnya akan ada di laporan akhir. Mungkin kita bisa menjelaskan 1 atau 2. Yang pertama ada di fitur registrasi, aktornya use case name-nya registrasi, aktornya ada pengguna, goals-nya pengguna mendaftarkan akun baru untuk mengakses sistem Signal. Precondition-nya pengguna belum memiliki akun. Jadi memang kan ketika pengguna belum memiliki akun, berarti otomatis dia memang harus registrasi terlebih dahulu. Post condition-nya akun pengguna berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login. Main flow-nya 1. Pengguna memilih menu registrasi. 2. Pengguna mengisi data diri seperti nama, email, nomor HP, dan password. Emailnya misalkan apa gitu, nanti di sama nomor HP seperti registrasi pada umumnya. Lalu 3, sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses, jadi bisa login gitu. Nah, alternatif flow-nya, jika data tidak lengkap atau formatnya salah, sistem akan menampilkan pesan error, otomatis harus kembali ke awal, jadi harus diulang lagi registrasinya. Lalu di sini ada untuk login, use case login, cari pajak kendaraan, tampilkan info pajak, isi data pemilik kendaraan, validasi, verifikasi, ajukan pengesahan, pilih metode pembayaran, lakukan pembayaran, validasi, cetak STNK. Nah, di sini use case name-nya adalah cetak STNK. Aktornya admin, goals-nya mencetak STNK setelah seluruh proses selesai. Precondition-nya pembayaran sudah divalidasi. Jadi ketika pembayaran sudah divalidasi, verifikasi, berarti post condition-nya STNK berhasil dicetak dan siap dikirim atau diambil ke Samsat. Jadi main flow-nya juga
Yang pertama, admin melihat daftar pengguna yang lolos validasi. Yang kedua, admin mencetak STNK. Yang ketiga, sistem akan mencatat status bahwa STNK dicetak. Nah, alternatif flow-nya, jika printer bermasalah, cetak ditunda dan status tetap menunggu cetak. Jadi, kalau misalnya ada di sistemnya ataupun misal sedang dalam antrean, akan tetap notifikasi muncul bahwa menunggu dicetak. Seperti itu. Lalu kita akan ke 3, yaitu kita ke activity diagram dari sistem Signal Samsat. Nah, activity diagram dari aplikasi Signal ini menjelaskan alur proses dari awal registrasi pengguna hingga pencetakan STNK serta peran masing-masing aktor. Jadi kan ada pengguna, sistem, dan admin. Jadi setiap swim lane-nya ini menunjukkan tugas atau tanggung jawab masing-masing. Nah, kita yang pertama ya, kita ke pengguna. Jadi adalah aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya gitu. Kalau sistem berarti kan aktivasi atau otomatis oleh sistem. Dan yang admin itu aktivitas yang bisa digambarkan sebagai oleh petugas manualnya gitu, tapi melewati aplikasi. Nah, kita akan ke tahap awalnya, yaitu di sini kan pengguna melakukan registrasi terlebih dahulu gitu. Jadi pengguna registrasi, ketika validasi valid ya, ini valid, apakah valid atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan decision node, dimana kalau ini adalah dua pilihan. Kalau misalkan validasi datanya valid, ya bisa lanjut ke login, tapi kalau tidak ya kembali lagi ke awal, ke registrasi. Nah, habis itu setelah login, cari pajak kendaraan. Nah, setelah pengguna mencari pajak kendaraan, ini sistem akan melakukan proses pencarian di sistem. Nah, jika datanya ditemukan, sistem akan menampilkan info pajak. Tapi jika tidak, ya akan dikembalikan tidak ada, berarti akan cari lagi. Nah, setelah tampilkan info pajak, nah ini pengguna bisa isi data pemilik dan kendaraan. Nah, ini langsung sistem akan menyimpan data. Lalu admin akan validasi apakah data tersebut betul atau enggak. Nah, di sini jika validasi berhasil atau datanya valid, dia diverifikasi. Jika tidak, dia akan dikembalikan ke sini. Lalu setelah verifikasi, ini sistem akan memverifikasi, terverifikasi, lalu pengguna dapat mengajukan pengesahan STNK. Dari sini pengguna memverifikasi pengajuan ke sistem, lalu ketika sudah karena memang di sini sudah ada, kalau data tidak valid akan dikembalikan, berarti di sini otomatis memang sudah pasti sudah bisa diverifikasi. Nah, jadi validasi pengajuan, lanjut, setelah divalidasi tinggal ke pembayaran. Lanjut pembayaran, lalu di sini pengguna memilih metode pembayaran, lalu lakukan pembayaran. Nah, di sini catat pembayaran, lalu admin akan memvalidasi pembayaran, lalu setelah divalidasi STNK-nya akan dicetak. Lalu ini di end. Nah, kita kan sudah melihat, jadi setelah login, pengguna mencari data pajak kendaraannya. Misalkan kalau ditemukan, sistem akan menampilkan. Nah, kita dari sini juga bisa melihat bahwa activity diagram ini menunjukkan alur proses yang lebih lengkap dalam aplikasi Signal. Jadi mulai dari pendaftaran misalkan hingga sampai cetak ke STNK. Jadi diagram ini bisa membantu kita memahami interaksi antara pengguna, sistem, dan admin secara lebih terstruktur gitu, sama seperti use case diagram, tapi use case diagram itu kan hanya fitur-fitur utama. Nah, setelah ini kan sudah end ya. Nah, ini adalah gambarannya. Baik, yang ketiga kita ada di kelas diagram. Nah, sebelumnya mohon maaf bila ada penjelasan di kelas diagram ini yang kurang dimengerti atau difahami, karena kebetulan pada saat materi kelas diagram saya tidak masuk, jadi ini sepengetahuan saya, dan juga ini sudah berkonsultasi dengan teman lainnya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan atau tidak tepatan dalam pembuatan kelas diagram ini, tapi I try my best gitu ya. Jadi kita akan pertama, nah kelas diagram ini
dari sistem aplikasi Signal ini tuh bisa dibilang menunjukkan struktur sistem secara orientasi objek, termasuk ke kelasnya, atribut sama metodenya, dan juga relasi antar kelasnya. Jadi diagram ini tuh penting untuk menggambarkan bagaimana data dan fungsionalitasnya bisa terorganisir dalam suatu sistem. Nah, kita ke pertama ya. Kan di sini ada kelas user, kendaraan user. Ini ada, kenapa usernya ada dua ya, nanti ini penjelasannya ya. Jadi usernya itu kita atributnya ada user ID, nama, email, nomor HP, password. Metodenya ada registrasi, login, dan logout. Jadi kelas user ini memiliki peranan, dia mewakili si pengguna aplikasinya. Jadi memiliki data pribadi seperti nama, email, nomor HP, password, dan semua yang misalkan dilakukan saat registrasi, login, dan logout. Selalu ada kelas kendaraan, di mana atributnya adalah pajak ID, kendaraan, jumlah, jatuh tempo, dan status. Lalu metodenya adalah tampilkan pajak. Jadi kelas kendaraan ini berarti berisi tentang informasi pajak kendaraan, termasuk misalkan kayak nominal pajaknya, status pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Jadi satu user itu hanya terikat dengan bisa misalkan di kendaraan ini gitu. Nah, yang ke selanjutnya adalah STNK. Jadi atributnya ada STNK ID, kendaraan, masa berlaku, dan status pengesahan. Metodenya bayar dan konfirmasi. Jadi kelas STNK ini menyimpan data tentang status pengesahan kendaraan, termasuk masa berlaku dan statusnya. Jadi STNK itu terhubung ke kendaraan secara one to one. Terus ada kelas pembayaran, atributnya pembayaran ID, metode, jumlah, status, dan tanggal. Metodenya bayar dan konfirmasi. Jadi pembayaran ini tuh digunakan untuk mencatat transaksi. Jadi setiap pembayaran punya metode, status, dan tanggal. Jadi satu user bisa melakukan banyak pembayaran. Yang kelima ada kelas admin. Atributnya admin ID, nama, username, sama password. Jadi kelas admin ini tuh digunakan untuk sebagai petugas gitu. Jadi memverifikasi, konfirmasi pengesahan data dan ataupun pembayaran. Nah, ini kita akan menjelaskan relasi antar kelasnya gitu. Sebenarnya ini kenapa user di sini, karena kan ini dan ini gitu. Nanti kan ini dibalik-balik. Sebenarnya mohon maaf bila banyak sekali atau misalkan bila banyak kesalahannya, karena kebetulan ini kan ada nih. Nah, ini ada, berarti ini one to one. Ini kan ini. Berarti kita bisa simpulkan penjelasannya bahwa dari user ke kendaraan itu kan one to one. Sana satu user memiliki satu kendaraan. Nah, user ke pembayaran one to many. Jadi satu user bisa melakukan banyak pembayaran. STNK ke pembayaran one to many juga, karena satu STNK bisa terkait banyak pembayaran gitu. Nah, dari STNK ke kendaraan itu one to one, karena setiap STNK yang berhubungan itu hanya dengan satu kendaraan. STNK ke admin many to one, jadi banyak STNK diverifikasi oleh satu admin. Nah, jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa class diagram ini tuh menunjukkan struktur objek yang menyusun si aplikasi Signal ini. Mungkin kita bisa memahami hubungan antar data dan operasi penting seperti registrasi, pencarian pajak, pengesahan, dan pembayaran, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengembangan sistem lebih lanjut. Tuh. Lalu setelah kelas diagram ini, kita akan beralih ke sequence diagram. Nah, di sini saya ada sequence-nya dibagi 1, 2, 3, 4 ya. Sequence. Oke, kita ke yang pertama. Nah, sequence diagram ini adalah suatu proses. Misalkan ini kan proses login ya yang pertama. Jadi urutan komunikasi antar objek atau komponen ketika user login. Jadi nggak dashboard ditampilkan, atau misalkan pesan error dikembalikan, dan lain-lain. Nah, jadi ini ada aktor dan komponen yang terlibat.
Yang pertama aktornya user, pengguna aplikasinya gitu. Terus ini komponennya kan cek ininya ada form login, sistem, database, dan dashboard. Nah ini kan bisa kita lihat nih dari user, ini user isi ID, password gitu-gitu, ke form login, habis itu di return dia baru bisa login. Nah, kita mungkin penjelasannya ini penjelasan alurnya gitu secara berurutan. Jadi langkah pertama itu user memasukkan ID password ya. Jadi ngisi form login, ID password, lalu misalkan klik tombol login, kan sudah regis ya. Terus kita form login kirim ke sistem, login mengirim data yang sudah diisi oleh si user. Nah terus sistem ngirim ke database, jadi sistem itu meneruskan data login ke database untuk validasi. Nah yang keempat kan kalau misalkan gagal login atau misalkan jika ada salah, nah jika ID atau passwordnya salah, database akan mengembalikan pesan error ke sistem, lalu sistem akan mengirim notifikasi ke form login, nanti akan diteruskan ke user. Kalau misalkan valid, ya database mengembalikan data user ke sistem, lalu minta dashboard nampilin kalau misalkan user sudah mengisi form login. Nah kita kan bisa melihat nih proses loginnya nih. Ini menampilkan. Lalu kan selanjutnya dari sequence yang ini kita ke yang satu lagi, yaitu cetak pajak. Mana cetak pajak ini misalkan kan bisa membantu untuk si pengguna ini ya, informasi pajaknya. Nah ini kan setelah login, user ada cari pajak kendaraan di form pencariannya. Nah ini user memasukkan data kendaraan, terus nanti sistem akan mengirim permintaan pencarian ke database, jadi langsung ditampilkan gitu. Nah ini kan ID passwordnya udah ya, sistemnya udah. Nah ini validasi format inputnya sudah divalidasi, ngecek kan dia di return. Kalau salah nih misalkan return lagi, tapi kalau misalkan itu berarti kan ini data kendaraannya ke admin, langsung ke get kendaraan di database. Nah langsung ke sini ke return kendaraan, dan dari data kendaraannya langsung ke return lagi ke pajak, lalu tampilkan info pajak, tampilkan pajaknya. Jadi alur prosesnya ini bisa disimpulkan bahwa setelah user login, nanti kan ada cari di form pencarian. Nah user bakal masukin datanya, sistem bakal ngirim permintaan pencarian datanya ke database. Terus kalau datanya ditemukan, sistem bakal langsung menampilkan info pajak atau tampilkan infonya. Nah jadi si proses alur ini berarti kan untuk mentransparansi informasi untuk pengguna. Yang ketiga nih ada pembayaran ya. Nah ini kan ada pilih metode pembayaran, itu sistem akan simpan data bayarnya ke database, return, validasi, habis itu lakukan pembayaran. Ini harusnya validasi enggak, simpan data bayar ini kan, validasi pembayaran, balikin, terus lakukan si admin sistem melakukan pembayaran. Harusnya dari sini lakukan pembayaran, berarti ini kan sukses ya, harusnya dari user ya, langsung konfirmasi, tampilkan bukti. Nah ini tuh bisa disimpulkan bahwa user itu kan memilih metode pembayarannya, terus sistem akan menampilkan nih instruksi dan berapa nih misalkan nominal yang harus dibayarnya, terus user akan melakukan pembayaran sesuai instruksinya. Sistem tuh bakal terima notifikasi pembayaran dari gateway pembayaran, atau misalkan di input manual juga. Jadi setelah itu pembayaran dikirim ke database, jadi dicatat, habis divalidasi baru gitu. Jadi pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Terus yang keempat ini kan cetak ya, validasi ya. Ini cuma pengajuan berarti ya.
Nah, berarti kalau yang ini admin membuka daftar transaksi, sistem tampilin transaksi. Ini tuh maksudnya untuk di keseluruhannya ya. Nah, berarti setelah ini kan admin sudah memverifikasi pembayaran. Valid berarti kan udah benar. Nah, langsung admin bisa langsung cetak. Jadi sistem tuh mencatat atau menyimpan status STNK-nya sebagai dicetak. Kalau kita misalkan lihat dari sini, nih, user mengajukan pengesahan, dari sistem kita terusin validasi ke admin, di retun validasi, kirim datanya ke admin. Kirim data ke admin, kirim data dari admin kan. Berarti ini udah bisa verifikasi, lalu abis itu udah, ini status verifikasinya seperti itu. Jadi ini adalah sequence diagramnya. Yang ini ada class diagram, ini activity diagram, ini deskripsinya, dan ini adalah use case diagramnya. Nah, mungkin sekian penjelasan bagian dari UML-nya. Ada use case diagram, deskripsi, activity, class, dan sequence. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti ataupun masih banyak kekurangannya. Kami dari kelompok ini meminta maaf bila banyak kesalahan, tapi kami sudah melakukan yang terbaik meskipun masih banyak kurangnya. Terima kasih. Mungkin nanti akan lanjut ke bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin, saya dari kelompok 4. NIM saya 2311123. Oke, di sini saya akan menjelaskan prototipe cara membayar pajak di aplikasi Signal. Yang pertama, di sini ada website aplikasi Signal. Di sini ada cara mendaftar di aplikasi Signal, lalu cara mendaftarkan kendaraan di aplikasi Signal, lalu ada cara pembayaran. Setelah itu, kita download aplikasi Signal di Play Store untuk Android, lalu kita daftar, akan muncul tampilan seperti ini. Maka di sini kita harus memasukkan nik kita, terus nama sesuai KTP, lalu alamat email, lalu nomor telepon, lalu kata sandi, dan memasukkan ulang kata sandi. Lalu kita klik setuju dan lanjutkan. Lalu setelah itu kita harus login dan masuk. Setelah masuk, kita harus pilih tambahkan kendaraan bermotor yang ini. Klik yang ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Maka untuk membayar pajak kendaraan orang lain, maka kita pilih milik orang lain dan masukkan nomor kakak si pemilik kendaraan, lalu nik KTP pemilik kendaraan, lalu upload foto KTP si pemilik kendaraan, lalu masukkan nomor RKB-nya, lalu masukkan 5 digit terakhir nomor rangka, lalu checklist, lalu lanjut. Maka setelah itu tampilan akan seperti ini. Dan untuk melihat daftar, klik lihat daftar, maka selanjutnya akan tampil seperti ini. Dan ini tandanya bahwa kendaraan yang kita daftarkan sudah berhasil didaftarkan. Lalu untuk melakukan pembayaran, maka di sini kita harus klik di sini pendaftaran pengesahan STNK. Maka akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, maka kita pilih NRKB yang mau kita bayar. Kita klik, lalu klik lanjut. Maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, di sini kita bisa memilih TBPKP itu akan dikirim ke alamat atau tidak. Pertama saya akan mencontohkan tidak. Jika tidak, maka kita klik lanjut, lalu akan tampil seperti ini.
kita lanjutkan proses, maka setelah itu kita akan tampil seperti ini. Jadi muncul kode bayar dan jumlah total. Lalu kita membayar di bank atau di apapun sesuai kemauan masing-masing. Setelah itu, maka jika di sini kita memilih ya, jika dokumen itu mau dikirim ke alamat, maka klik ya, lalu lanjut, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita harus harus mengisi nomor HP, alamat, nama, dan kode pos, lalu klik lanjut, maka akan tampil seperti ini. Dan selanjutnya akan muncul kode bayar, lalu jumlah total pembayaran. Jadi seperti itu cara membayar pajak milik orang lain lewat aplikasi Signal. Saya Jalan Mutirkin, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Nah, kesimpulannya, perancangan fitur tambahan dalam aplikasi Signal dilakukan sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam melakukan pengecekan informasi pajak kendaraan yang bukan miliknya secara aman dan terverifikasi. Fitur ini dirancang dengan tetap mengacu pada sistem Signal yang telah ada, serta memperhatikan aspek kemudahan pengguna, keamanan data. Dengan adanya fitur ini, layanan Signal menjadi lebih lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.